Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House. Chapter 507. Chapter kali ini masih dimulai di aula pertemuan Tianchang di mana, setelah pernyataan Zhu Zheng sebelumnya, dan tidak ada yang berani menolak atau menentang keputusannya untuk bergabung di federasi. Jika kalian tidak mengatakan apapun, aku anggap kalian semua setuju. Kalau begitu kalian tanda tangan dan tulis nama kalian di formulir permohonan keanggotaan ini. Kata Zhu Zheng sambil memberikan isyarat pada Yanti untuk membagikan formulir yang dia maksud kepada semua orang yang ada di sana. Selama kalian menandatangani formulir permohonan keanggotaan ini, mulai sekarang, kalian akan secara resmi menjadi organisasi yang kuat di bawah yurisdiksi wilayah Jiangnan dan menerima pengiriman wilayah Jiangnan. Kata Zhu Zheng melanjutkan perkataannya. Di saat yang sama Yanti membagikan formulir pada semua orang. Ini hanya formulir yang perlu ditandatangani, dan tidak mengikat ini sungguh fleksibel. Pikir Zhang Yi setelah menerima dan menandatangani surat formulir itu. Setelah itu, dia mengembalikan formulir itu pada Yanti yang sudah menunggu. Jangan khawatir semuanya, usaha kalian tidak akan sia-sia. Mulai saat ini, kalian bisa mendapatkan perbekalan setiap bulannya. Itu sudah termasuk senjata dan perlengkapan yang dibuat khusus oleh wilayah Jiangnan, dan jika kalian menyelesaikan tugas yang diberikan oleh wilayah Jiangnan, kalian juga akan ada hadiah khusus. Benda ini disebut senyawa nomor 2, dan fungsinya membantu manusia menstimulasi kemampuannya dan memanfaatkan potensinya. Sederhananya, setelah menggunakannya, kemampuan kalian akan menjadi lebih kuat. Kata Zhu Zheng panjang lebar, menjelaskan keuntungan bergabung dengan federasi dan juga manfaat dari senyawa nomor 2. Setelah semua orang mendengar apa saja keuntungan bergabung dengan federasi dan kegunaan senyawa nomor 2, semua orang heboh, apalagi setelah mendengar kegunaan dari senyawa nomor 2. Dengan ini, kalian tidak lagi harus bergantung pada pertarungan dan melahap ini asli untuk meningkatkan kemampuan kalian. Kata salah seorang yang ada di sana. Jika kau memberitahuku bahwa ada hadiah ini, aku akan menandatanganinya. Kata orang lainnya yang terbutakan keserakahan setelah mendengar kegunaan senyawa nomor 2. Siapa yang bisa menolak untuk menjadi lebih kuat? Selama bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh distrik. Sepertinya tidak buruk. Kata orang lain yang terbujuk rayuan Zhu Zheng setelah melihat senyawa nomor 2. Pantas saja ada orang asing yang begitu berkuasa di wilayah Jiangnan. Ternyata mereka dibantu oleh obat. Kata orang lainnya. Di saat semua orang terfokuskan dengan senyawa nomor 2. Zhang Yi MC dari manhwa ini berbeda. Setelah dia mendengar kegunaan senyawa nomor 2, Zhang malah mencurigai kalau bisa saja senyawa nomor 2 lah yang menjadi penyebab luka parah Bian Junwu. Sepertinya Bian Junwu adalah pengguna senyawa ini, efek samping yang bermutasi pada dirinya juga pasti disebabkan oleh senyawa tersebut. Pikir Zhang Yi setelah mendengar penjelasan Zhu Zheng tentang senyawa nomor 2. Di saat semua orang masih ribut-ribut membahas senyawa nomor 2. Zhu Zheng yang ada di atas podium, kemudian memberikan isyarat kepada semua orang untuk tenang, karena masih ada hal yang ingin dia jelaskan. Ada misi untuk kalian saat ini. Belum lama ini, organisasi Ronin dari negara Neon muncul di kota Linhai. Organisasi ini punya 13 anggota, dan kota Linhai telah diambil alih oleh mereka. Jadi jika ada yang bisa melenyapkan para Ronin ini, mereka akan mendapatkan 10 botol senyawa nomor 2 dan hak mengendalikan kota Linhai.
Kata Zhu Heng yang menjelaskan misi yang akan dia berikan pada orang-orang yang ada di sana, dan hadiah dari menyelesaikan misi itu. Apakah mereka pikir saat akhir dunia tiba, mereka berhak bersikap sombong? Kata seseorang yang hadir di sana padahal sebelumnya, dia juga bagian dari orang-orang sombong yang berniat menjarah kota Tianhai yang dianggap lemah. Bunuh! Bunuh semua Ronin sialan ini, jangan sisakan siapapun. Kata orang lainnya yang tidak sabar untuk mendapatkan hadiah dari misi itu. Tapi 13 dari mereka memusnahkan organisasi mutan di seluruh kota Linhai. Kata orang yang punya pikiran yang lumayan waras, yang menyadari kenyataan itu. Jika kalian takut dan membuat ambisi mereka meningkat, maka lebih baik kalian pulang dan minum susu. Kata orang lainnya membalas, seakan dia adalah orang paling berani di sana. Ronin dari Neon, mereka sungguh berani. Mereka lari ke wilayah Tiongkok, memusnahkan pasukan lokal, dan menduduki sebuah kota. Kata Zhang Yi, yang juga mengatakan pendapatannya tentang para Ronin. Ngomong-ngomong Neon itu Jepang di chapter sebelumnya, admin ganti ke Neon aja takut salah, walaupun kita bisa lihat dari pakaian mereka sepertinya gak salah. Oke lanjut. Bajingan, anjing-anjing ini sangat kurang ajar, bunuh saja mereka semua. Kata Paman Yuzhang juga tersulut emosi setelah mengetahui negara lain menyerang. Karena sebagai mantan tentara Paman Yu memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kelompok Ronin ini berasal dari bagian utara negara Neon, dan merupakan organisasi gangster yang merajalela di wilayah tersebut bernama Choroding Moon. Setelah mereka mendominasi wilayah Kanto, mereka mempunyai ide untuk menguasai daratan Tiongkok, jadi mereka menyeberangi laut. Kami sudah berkomunikasi dengan para atasan negara Neon. Tindakan orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan pasukan resmi negara Neon. Ini adalah tindakan pribadi, jadi kalian bisa memburu mereka dengan percaya diri. Kata Zhu Heng menjelaskan latar belakang kelompok Ronin itu. Setelah itu, dia kemudian melanjutkan penjelasannya. Tentu saja mereka tidak lemah, kalian harus bersiap untuk menghadapi mereka, tapi kita lebih baik dalam hal jumlah, selama kalian setuju. Siapapun bisa melakukan tugas ini, yang ingin aku lihat hanyalah kepala 13 orang. Kata Zhu Heng menjelaskan agar orang-orang di sana tidak khawatir saat memburu kelompok Ronin itu. Para eksekutif negara Neon mengatakan kalau orang-orang itu tidak diutus oleh mereka, ini sungguh tidak bisa dipercaya. Apa yang harus kita lakukan jika kita diserang oleh pihak lain saat kita menjalankan misi? Kata salah satu dari sekian banyak orang di sana yang memikirkan kemungkinan yang terjadi. Setelah mendengar itu orang-orang yang lain pun mulai memikirkan hal itu, juga karena jika bertindak gegabah, bisa saja mereka mati. Benar, siapa yang tidak tahu kalau di negara Neon banyak sekali orang-orang yang bermuka dua? Kata seolah seorang di sana. Apakah ada kebenaran di mulut mereka? Kata orang lain yang meragukan pernyataan eksekutif negara Neon. Bagaimana jika kelompok orang ini hanyalah garda depan negara Neon, dan nanti akan ada bala bantuan lainnya? Kata orang lainnya yang mulai meragukan keamanan misi ini, dan takut akan ada bantuan dari musuh. Kami pasti dalam bahaya. Kata yang orang lainnya menambahkan. Zhu Heng, sebagai panglima tertinggi wilayah Jiangnan, dia sudah pasti sering menghadapi situasi seperti ini dengan tenang. Zhu Heng mengatakan. Itu tidak penting. Yang penting mereka tidak secara resmi mengakui bahwa orang-orang tersebut ada hubungannya dengan mereka. Jadi kita bisa berburu Ronin ini sepuasnya, dan orang-orang negara Neon tidak berani berkata apa-apa. Sebaliknya, haha. Kata Zhu Heng yang tertawa sebelum menyelesaikan perkataannya, namun dia kemudian melanjutkan. Jika terbukti kelompok orang ini ada hubungannya dengan para eksekutif negara Neon, masalah ini akan lebih mudah diselesaikan. Jika mereka menyerang lebih dulu, tentu saja kita bisa menggunakan segala cara untuk melawan. Kata Zhu Heng sambil menunjuk ke atas dengan maksud dia
akan melakukan serangan menggunakan nuklir jika memang diharuskan. Dengan begitu, kita bisa langsung menyelesaikannya dengan damai. Kata orang yang memahami maksud Zhu Zheng, namun tentu saja kata damai itu dalam artian yang berbeda. Melihat melalui buku sejarah, itu bisa dilakukan. Kata orang lain yang mana semua orang sudah tahu kalau negara Neon pernah diserang bom Little Little dan kemudian berakhir damai. Benar juga, aku berharap negara Neon benar-benar berhubungan dengan Ronin itu. Kata orang lain yang otaknya mungkin 11-12 dengan dedara. Kuharap begitu, kata orang lain yang sepemikiran dengan orang sebelumnya. Zhang Yi, apakah kita juga akan berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan ini? Kata Paman Yu yang bertanya pada Zhang Yi, karena menyadari pikiran orang-orang yang ada di sana sudah terlalu jauh. Mendengar pertanyaan dari Paman Yu membuat Zhang Yi berpikir. Mengapa Zhu Zheng tidak mengirimkan tim investigasi saja? Meskipun kekuatan tim Black Robe berkurang drastis karena hilangnya pasukan perbatasan, tim Tianshan berada dalam kekuatan penuh, belum lagi mereka masih memiliki 5.000 prajurit pengawal. Setiap orang memiliki motif sendiri. Jika Zhu Zheng ingin mempertahankan pasukan elitnya, tidak ada salahnya menggunakan orang-orang asing ini sebagai umpan meriam untuk menguji kekuatan lawan. Pikir Zhang Yi yang tidak ingin dijadikan tumbal daging hanya untuk mengetahui kekuatan lawan. Kita tidak bisa bertindak gegabah, kata Zhang Yi pada Paman Yu sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian chapter 507 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah: jangan mudah percaya pada orang yang memberikanmu terlalu banyak keuntungan. Tambahan: cewek pendiam belum tentu bukan playgiro. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.